Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, saya akan secara khusus menjelaskan tentang proses costing dengan menggunakan weighted average, di mana sebelumnya teman-teman mungkin sudah mengenal bagaimana menghitung proses costing dengan 5 step gitu ya, dengan 5 langkah. Nah, di sini secara khusus itu adalah ketika menghitung proses costing dengan menggunakan weighted average gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita akan menghitung cost per equivalent unit ya untuk semua pekerjaan yang dilakukan ya pada tanggal tersebut itu dihitung dengan menggabungkan ya antara unit yang dikerjakan pada tanggal tersebut dengan WIP beginning-nya gitu. Jadi di sini tidak ada pemisahan antara cost yang berasal dari WIP beginning ataupun unit yang dikerjakan pada periode sekarang gitu. Jadi semuanya di blended atau digabung. Jadi ini menjelaskan untuk langkah yang ketiga gitu ya. Mohon maaf. Di sini saya note, berarti di sini adalah untuk step yang ketiga gitu ya. Nah, kemudian yang di sini adalah membebankan setelah kita menghitung cost per equivalent unitnya, kita bisa membebankan cost ya ke equivalent unit yang complete ya dan yang belum selesai pada periode tersebut. Sehingga di sini ada 2 unit post seperti yang sudah dijelaskan. Untuk weighted average kita punya 2 unit post. Yang pertama adalah dibebankan ke unit ya complete ya and transfer out, di mana di sini maksudnya adalah ditransfer ke departemen berikutnya, dan juga ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah dibebankan ya ke unit yang incomplete atau WIP ending gitu. Artinya di sini ada unit yang belum selesai dikerjakan dan masih dalam proses pada periode tersebut gitu. Jadi untuk weighted average itu posnya ada 2 ya untuk pembebanannya, untuk unit yang selesai dan yang belum selesai gitu. Oke, selanjutnya adalah di sini menjelaskan tentang langkah yang ketiga, di mana pada weighted average cost itu adalah total untuk semua cost pada WIP ya dibagi dengan total equivalent unit yang dikerjakan pada sampai pada tanggal tersebut gitu. Artinya ini juga sama gitu, semuanya digabung, di blended dari yang WIP beginning dengan yang memang dikerjakan pada periode tersebut. Nanti kita lihat seperti apa penjelasannya. Nah, ini juga tadi yang menjelaskan untuk beginning balance ya dari WIP-nya ya yaitu adalah unit ya yang setengah dikerjakan gitu ya atau belum selesai dikerjakan pada periode sebelumnya itu akan digabung dengan current period cost-nya gitu. Artinya tidak ada pembedaan ya antara WIP beginning dengan unit yang dikerjakan pada periode yang sekarang. Oke, kita langsung masuk pada ilustrasinya. Di sini ada tampilan yang sama dengan teman-teman belajar ketika masuk ke proses costing ya, di mana ada step 1, step 2 sampai ke 3, 4, 5 gitu ya. Di mana di step 1 kita harus menentukan physical unitnya. Kemudian di step 2 teman-teman akan menentukan equivalent unit. Ingat equivalent unit ini intinya adalah berapa unit ya yang sudah menyerap direct material dan conversion cost-nya gitu. Jadi bisa jadi ada unit yang dia sudah menyerap direct material 100%, tapi ternyata dia untuk conversion cost-nya hanya misalnya 50% saja. Nah, nanti kita lihat. Jadi untuk yang pertama di sini adalah WIP beginning. Jadi ketika untuk yang weighted average yaitu ketika ada masukan ya dari periode sebelumnya gitu, di mana sebelumnya ini pasti akan menjadi WIP ending gitu ya. WIP ending di periode sebelumnya atau di departemen sebelumnya itu akan menjadi WIP beginning di periode yang sekarang gitu. Misalkan WIP beginningnya dari periode sebelumnya itu adalah 225 unit. Kemudian untuk unit yang memang secara khusus dikerjakan di periode sekarang itu adalah 275 unit. Maka total unit yang harus dikerjakan pada periode ini itu adalah 500 unit. Kemudian dari 500 unit ini ternyata yang selesai dan ditransfer keluar atau ke proses selanjutnya itu hanya 400. Ya, maka ada 100 unit yang belum selesai dikerjakan. Artinya 100 unit ini akan masuk ke WIP ending gitu. Dari 400 ini kita harus melihat nih berapa ekuivalen unitnya ya. Nah, karena asumsinya dia unit yang selesai, maka ketika ditanya dari 400 ini berapa yang sudah menyerap direct material dan conversion cost, maka jawabannya pasti sama, totalnya adalah 400 karena dia sudah selesai ya
dan sudah menyerap semua direct material dan conversion cost-nya. Nah, kalau teman-teman ingat, conversion cost ini berarti adalah selain direct material ya, ada direct labor dan overhead gitu yang digunakan untuk mengconvert ya direct material ke direct materialnya ke barang jadi gitu. Nah, kemudian di sini WIP endingnya kita juga tentukan equivalent unitnya itu berapa gitu ya, berapa yang sudah menyerap direct material dan conversion cost. Ternyata di sini ada keterangan ya. Ternyata untuk direct materialnya sudah terserap 100%, sedangkan conversion cost-nya baru 50%. Sehingga kita kalikan nih 100% untuk direct material, kita kalikan 100, hasilnya 100, dan conversion cost-nya 50%, kita kali 100, jadinya 50. Ya, kita jumlahkan nilainya untuk physical unit adalah 400 dan 100 gitu ya. Ini ya itu nilainya harus sama dengan yang di sini gitu ya. Kemudian jadi yang selesai dikerjakan dengan yang belum selesai, maka nilainya harus sama ya. Kemudian untuk direct materials totalnya adalah untuk equivalent unit direct material itu 500, untuk conversion cost 450. Oke, selanjutnya masuk ke tahap ketiga dan keempat serta kelima ya, di mana tahap ketiga itu adalah kita menghitung berapa sih cost yang dikeluarkan untuk mengerjakan produk tersebut gitu ya di periode ini. Nah, dalam weighted average bedanya adalah weighted average itu tidak membedakan cost yang muncul di WIP beginning dengan cost yang keluar ya atau yang dikeluarkan untuk mengerjakan unit yang periode sekarang gitu. Jadi artinya WIP beginning cost-nya dengan cost untuk barang yang ditambahkan di periode ini itu semuanya digabung gitu ya. Jadi ditambahkan ya, kemudian di langkah keempat kita bisa menghitung cost per equivalent unitnya. Ya, di mana cost per equivalent unit ini caranya adalah membagi antara langkah ketiga ya, langkah ketiga dengan langkah kedua. Oke. Kemudian kita mendapatkan nilai sebesar 75,6 untuk direct material dan 54,4 untuk conversion cost ya. Jadi kita membagi nilai ya ini ya 378 dan 24 480. Kemudian untuk di langkah kelima ya itu adalah langkah yang terakhir di mana kita harus melakukan pembebanan ya assignment cost ke dua pos. Ini adalah pos yang pertama, ini pos yang kedua. Teman-teman ingat, pos yang pertama adalah unit yang selesai dan ditransfer keluar ke proses selanjutnya. Kalau misalkan ini departemen pertama, departemen kedua misalkan ya. Nah, itu kita hitung dengan cara mengalihkan ya unit ekuivalen ya untuk unit yang complete. Kita lihat di sini yang complete kan ada 400 untuk direct material dan 400 untuk conversion cost ya. Jadi 400 ini kita kalikan dengan 75,6 ya, kemudian 400 juga kita kalikan 54,4. Kita nilainya kebetulan ya sama ya, karena tadi kan asumsinya dari 400 unit yang selesai itu semuanya sudah terserap gitu ya, menyerap direct material dan conversion cost. Kemudian pos yang kedua kita harus membebankan ke work in process ending gitu ya, di mana berarti ada 100 unit barang yang belum selesai dikerjakan di periode tersebut ya. 100 itu adalah physical unitnya, tapi kita yang akan kita gunakan adalah 100 di equivalent unit ya, direct material dan 50 di conversion cost. Oke. Maka di sini kita kalikan 100 sama caranya dengan yang complete ya, ini juga 50 dikalikan dengan 54,4. Oke. Yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa ketika menghitung pembebanan cost ya, maka yang unit yang digunakan untuk dikalikan dengan cost per equivalent unit ini itu adalah dari step kedua, artinya adalah equivalent unitnya gitu, bukan physical unitnya gitu ya, karena bisa jadi dari physical unit yang 100 itu ternyata hanya 50% ya atau 50 unit yang dia baru menyerap conversion cost misalnya gitu, karena ya tadi misalnya ada work in process ending gitu, dia belum selesai dikerjakan dan baru menyerap misalnya 0,5% dari biaya konversinya atau conversion cost-nya gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman ingat kuncinya ya, bedanya weighted average dengan FIFO adalah kita tidak membedakan antara
ya WIP beginning dengan unit yang dikerjakan pada periode sekarang gitu. Jadi untuk unitnya langsung kita gabung, ya untuk cost-nya juga kita gabung ya, WIP beginning dengan cost untuk mengerjakan sekarang. Ya, jadi ini kan untuk cost untuk WIP beginning, sedangkan ini adalah cost untuk current period gitu ya. Jadi untuk unit yang ditambahkan pada periode ini gitu ya, itu juga tidak dipisahkan. Nah, di langkah kelima ini juga tidak ada pemisahan antara tadi ya WIP beginning dengan unit yang dikerjakan pada periode ini gitu. Jadi semuanya adalah di blended atau digabung. Nah, untuk semakin jelasnya gitu ya teman-teman nanti bisa melihat perbedaannya dengan metode Vivo di mana di situ ada perbedaan dengan merincikan ya atau perincian untuk treatment untuk unit yang masuk ya dari periode sebelumnya dengan unit yang memang dikerjakan di periode ini. Mungkin itu untuk penjelasan saya terkait dengan weighted average process costing. Semoga teman-teman memahami penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.